Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader. Seperti biasa, bertemu lagi bersama saya, Akang Ajay dari FTC Indonesia, Sekolah atau edukasi trading di Kota Malang. Di sini seperti biasa, saya akan menyampaikan atau memberikan outlook daripada pair yang memiliki sebuah opportunity atau peluang yang bisa kita jadikan sebuah acuan untuk entry di market ya teman-teman. Sebelum saya mulai, teman-teman, bagi yang belum atau baru menemui channel FTC Indonesia ini, biar tidak ketinggalan sebuah informasi, bisa klik subscribe. Subscribe itu gratis ya guys. Oke, langsung saja mulai. Oke, pertama kali saya biasakan diri untuk melihat eh, informasi atau berita yang akan terjadi di satu hari ke depan ini, satu hari sampai ke New York Session. Di sini saya lihat untuk jam yang high impact ya, saya lihatnya biasanya high impact yang bentuknya warna merah seperti ini teman-teman. Nanti jam 13.30 atau jam setengah 2 nanti itu ada high impact dari CPI. Nah, di sini itu menunjukkan bahwasannya teman-teman bisa lihat juga nanti di sini yang paling penting itu di sini ya. Usual effect ini loh. Actual greater than forecast is good for currency. Dalam artian ketika nanti actual itu muncul lebih besar daripada forecastnya ini menunjukkan 0,3 ya. Kalau lebih besar berarti itu bagus untuk Swiss atau CHF ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya saya lihat lagi di sini nanti jam 21 atau jam 7 malam. Jam 7 malam nanti itu ada high impact juga dari USD. Nah, kita lihat kalau kita lihat daripada acuan dari sebelumnya ini bahwasanya lebih besar daripada forecast 52,6. Di sini kita lihat juga di sini actual greater than forecast is good for currency. Dalam artian di sini kita melihat ketika ini previousnya ini ya nanti forecastnya itu lebih besar daripada aktual data yang dirilis berarti itu ada potensi untuk eh, mata uang per USD ini akan menguat dalam artian gold itu akan turun, GBP USD itu akan turun. Meskipun bukan 100% ya, maksudnya itu di sini menunjukkan bahwasannya di USD ini ada pola volatilitas yang sangat kencang sekali ya teman-teman ya. Nah, apakah kita harus misalkan seperti ini? Oke, USD akan menguat. Nah, dalam artian gold itu akan turun. Apa kita langsung sell? No, bukan seperti itu ya konsepnya ya. Jadi kita ada chance untuk kita mencari sebuah peluang untuk entry perlawanan daripada berita yang sekarang di jam 21 akan dirilis teman-teman. Oke, teman-teman ya. Remember kembali Reminder bagi teman-teman semua kalau misalkan melihat sebuah berita itu jangan dijadikan sebuah patokan full ya. Timing yang tepat untuk kita masuknya itu kita mengacu kepada technical analysis ya. Technical analysis ini sangat luas sekali. Nah, di sini lebih menjurus ke untuk mempersingkat daripada technical analysis itu mempersempit daripada sebuah pengertian technical analysis ini nanti kita coba bahas di chat langsung ya, teman-teman. Oke, di sini hasil daripada news kemarin NFP ini mengindikasikan bahwasanya itu drop banget ya teman-teman ya, drop banget. Ini hampir sekitar 300 pips lebih ya teman-teman, 300 pips lebih. Sekarang bahwasanya barusan kita melihat ada chance untuk USD ini menguat dalam artian pair-pair mata uang yang berada yang bersampingan dengan GBP USD, Euro USD, Audi USD ada chance dia itu untuk turun ya teman-teman. Tapi kita tidak semerta-merta langsung melakukan sebuah analisa turun gitu ya teman-teman. Kita cari chance untuk kita melihat opportunity kita mau ngambil sell di mana. Oke. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini kita udah mengetahui kemarin bahwasannya kalau misalkan teman-teman lihat di video sebelumnya
Di video sebelumnya teman-teman, di sini kan ibaratnya itu ada swing high, lower high, ini lower low. Maka di sini masih berupa lower high ya teman-teman. Walaupun di sini itu ada chance ada pick candle ya teman-teman ya. Di sini tuh ada pick candle. Di supply and demand itu diajarkan lebih jelas ya. Ini disebut dengan rally based drop ya teman-teman ya. Oke. Nah kemarin itu kalau nggak salah teman-teman nanti bisa lihat aja forecast itu gimana yang kemarin. Namun di sini kita bahas tentang untuk hari ini ada chance untuk mau kemana ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat sekilas di sini itu masih berada di area ini ya teman-teman ya, masih berada di back candle di sini. Nah kita kalau misalkan mau mencari sebuah di sini kan udah menyentuh di area ekstrim daripada demand ya, ekstrim pada demand pick candle di sini itu menyentuh. Nah di sini berarti ada chance untuk kita mencari sebuah posisi buy terlebih dahulu, setelah itu mencari posisi sell ya teman-teman ya. Nanti tunggu price action di sini tuh. Namun semisal teman-teman itu mau follow the trend ini kan ibaratnya itu masih ada peluang. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, nah di sini kan sebenarnya itu ada perlawanan juga ya dari buyer yang sangat kuat sekali di sini yang masuk agresif ya, agresif sehingga dipentalkan lagi dengan seller agresif juga di sini. Ini mengindikasikan bahwasanya itu masih menuju ke trendless ya. Nah, orang bilang itu sudah trendless. Jadi kita itu kalau misalkan mencari sebuah posisi sell, jadi kita harus menunggu nanti saya forecast dulu, harus menunggu dalam artian kita harus menunggu terlebih dahulu di sini soalnya ada chance untuk bisa memantulkan hari ke atas. Soalnya di sini kalau teman-teman belajar di sini tuh ada yang namanya base break one candle atau manusia Homa itu sebut dengan engulfing ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita presisikan lagi di time frame lebih kecil di sini menunjukkan bahwasanya di sini masih ada di dalam range trading kita ya teman-teman ya. Di sini lower high, di sini lower low. Ini sebelum ini belum di break berarti kita masih follow the trend di time frame lebih besar bahwasanya itu turun. Namun ini kalau misalnya kita bicara tentang masalah price story di sini itu ada sebuah perlawanan daripada buyer itu sendiri ya, sehingga menghentakkan harga sampai ke atas dan pada akhirnya itu dibanting lagi harga ke bawah ketika udah menyentuh di trading range kita. Trading range kita itu berarti dari atas lower high di sini di area 19.85 sampai 19.30 ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita maksudnya wait and see ya teman-teman ya. Ketika harga menyentuh di sini nanti sebenarnya kalau misalkan teman-teman belajar juga terkait masalah Quasimodo pattern namanya. Di sini itu ada higher high ya teman-teman. Terus di sini itu ada lower low. Nah, berarti masih ada chance untuk kita itu mengambil opportunity positive buy ya. Di sini dengan harapan yaitu di sini tuh dengan harapan di sini itu ada namanya drop base drop ya. Ini merupakan sebuah supply and demand yang merupakan continuation ya teman-teman ya. Nanti kita itu bisa kalau misalnya harganya itu di sini kita mencari opportunity buy. Kalau misalkan ini harganya itu langsung ke atas sini tanpa harus menunggu di sini berarti kita mencari posisi sell. Dengan stop loss. Nah, di sini stop lossnya harus dikasih sebuah jarak ya teman-teman ya. Ini nah di sini itu ada nunggu price action di sini seperti apa ya. Misal di sini itu prosesnya dia itu turun dulu ke bawah terus mengayun lagi ke atas terus seperti ini ya teman-teman. Nah di sini eh, apakah ada divergent atau ada pattern seperti apa nanti kita bisa mencari sebuah opportunity untuk sell ya teman-teman ya daerah sini. Nah jadi plan pertama ketika harga itu menuju sini nunggu price action entah itu nanti ada engulfing atau ada brace big one candle, brace big two candle, nanti teman-teman bisa cari opportunity untuk posisi stop lossnya sangat kecil banget ya, dengan target itu minim di sini, stopnya itu sangat kecil banget di sini ya teman-teman. Oke,
ini banding 3, banding 3,5 tuh lumayan banget ya. Maksudnya itu dengan kalau misalnya kita merisikokan di harga merisikokan 1 juta, kita bisa mendapatkan 3 juta lebih, 3,5 juta ya teman-teman ya. Itulah bicara tentang masalah risk to reward ratio. Jadi dengan asal muasal masuk gitu aja teman-teman. Mentang-mentang kita melihat dari forecastnya itu bahwasanya USD menguat, namun ini kan actualnya belum belum tentu bisa menguat nanti ya teman-teman ya. Jadi kita itu di bidang dari secara technical analysis masih ada chance untuk kita itu mencari sebuah posisi buy di bawah sini kalau misalkan dia misal dia itu tidak langsung menyentuh ya, langsung dari sini ternyata ada perbuatan langsung naik ke atas, ya kita bisa mencari peluang posisi sell dengan harapan turun ke bawah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, turun seperti ini lebih baik misalkan ini tembus, ya udah berarti ini akan terus jalan ke bawah, terus teman-teman terus jalan ke bawah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa mencari posisi short sell dengan harapan sebenarnya sih kita itu semisal mencari posisi sell sekarang agak riskan ya. Soalnya kan ini harga masih bergerak di tengah-tengah ya. Nanti nunggu price action seperti apa. Di sini itu price action itu candle confirmation yang mengindikasikan bahwasanya itu ada sebuah peluang, ada chance untuk kembalikan harga. Itulah disebut dengan price action sendiri ya teman-teman. Semisal teman itu bicara tentang masalah supply and demand, di sini itu ada sebuah drop base drop ya. Drop base drop ini mampu menangkal harga untuk melanjutkan sebuah kenaikan. Dan apalagi di sini teman-teman sudah melihat bahwasanya di XAUSD atau di euro atau di newsnya itu mengindikasikan bahwasanya USD di high impact di sini kalau misalkan lihat dari sebelumnya itu agak meninggi ya daripada bulan sebelumnya. Dalam artian di sini tuh ada para analis di secara profesional itu mengindikasikan bahwasanya USD ada sebuah penguatan gitu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini jadi teman-teman ada chance untuk mengambil sebuah opportunity untuk buy terlebih dahulu ketika harga ini udah menyentuh ke bawah di sini ya teman-teman. Nah, ketika udah menyentuh di area-area ini, nanti kita mencari sebuah chance confirmation ya. Dengan cara seperti apa? Biasanya semisal ketemu set emas di H1 ya, turunkan aja di time frame yang lebih kecil 1 derajat dari time frame sebelumnya. Nanti kita itu di sini cari sebuah ada yang bilang sih, saya hapus dulu. Kalau misalnya bicara tentang ICT ya teman-teman ya, nanti itu ada semacam ini. Misal ini ada sebuah penurunan, di sini tuh ada pullback. Nah, turun lagi bentuk seperti ini. Ketika ini break, jadi teman-teman itu bisa mencari posisi buy di daerah sini, buy dengan target di atas sini teman-teman. Nah, stop lossnya itu sangat kecil banget ya teman-teman. Kalau misalkan ada konfirmasi seperti ini, di stop lossnya ini itu 131.20. Oh, namun di sini masih saya spare sedikit. Nah, 1929.26 teman-teman ya. Misal mau mencari sebuah posisi buy di sini, ini disebut dengan oke, ini disebut dengan Quasimodo level ya, QM level, QM level. Oke, ini disebut dengan QM level. Dan juga di sini merupakan demand atau order block ya. Kalau sekarang teman-teman belajar order block, oke. Dan untuk mencari posisi sell nanti kita nunggu konfirmasi lagi di sini. Semisal kita turunkan ke lebih kecil, ternyata di sini ketika bentuk seperti ini ada sebuah penurunan terjatuh naik ke atas terus seperti ini, ada kekuatan seperti ini, berarti kita bisa mencari sebuah opportunity untuk sell ya teman-teman ya. Soalnya kita itu follow the trend dari time frame yang lebih besar begitu ya teman-teman ya. Jadi kita misalnya ini ada pola seperti ini, ada head and shoulder atau seperti apa, nanti kita bisa cari posisi sell dengan stop loss itu di sini ya teman-teman. Karena kita agak jauh. Nah, kita ini follow the trend gitu ya teman-teman ya. Follow the trend. Oke. Karena kita agak jauh bawah terus at least kita itu bisa ngambil TP pertama di sini. TP pertama itu di sini. Nah, sini. Swing low sebelumnya yang terdekat di sini
misal ini di break, nanti teman-teman bisa ini diganti ke break even point atau tergantung teman-teman lah hitungannya seperti apa. Yang jelas ini TP1, ini merupakan TP1 ya teman-teman, TP1 sel TP1, TP2 nya nanti bisa teman-teman cari Fibonacci. Teman-teman belajar dari swing low ke swing high di sini dengan asumsi bahwasanya ini akan di break, soalnya di sini itu merupakan trading range kita. Corrective move, sini corrective move-nya ini agak apa di sini, single move, corrective move, terus single move lagi, yang mengarahkan seperti itu. Jadi akan jadi pola A B C D ya. Di pola kedua nanti teman-teman bisa belajar juga tentang Fibonacci ini ya teman-teman, A B terus ini C D ya teman-teman ya. Cari yang berdempetan. Ternyata di sini itu ada yang berdempetan satu. Ini dari sini makanya saya bilang tadi itu di sini carikan TP1, terus ini jadikan sebuah TP2 ya teman-teman. Oke, oke teman-teman. Mungkin untuk outlook goal di hari ini teman-teman bisa cari sebuah peluang posisi di sini ya teman-teman ya. Saya berharap teman-teman semuanya itu agak mengerti dan bijak dalam melakukan eksekusi di market. Semisal teman follow the trend, berarti kita harus menunggu ini pullback terlebih dahulu untuk mengincar risk reward yang lebih besar. Ini banding 36. Misal teman-teman udah nyentuh di sini, ada chance ini akan berbalik arah untuk membentuk sebuah corrective move, setelah itu single move kembali. Oke teman-teman ya. Oke, sekian outlook atau pandangan dari kami atau saya pribadi, Ajay Sanggilap, Ajay Kilap, ya Kang Ajay dari FX Indonesia. Salam cuan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.